Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Kita masih bersama surat Yusuf. Surat Yusuf yang terdiri dari 111 ayat yang merupakan surat yang ke-12, dan surat ini termasuk golongan surat Makkiyah, ya, surat yang turun sebelum hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah, yang mana surat ini memberi kekuatan bagi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan eh, cobaan yang menimpa seorang Rasul, yang dalam hal ini Nabiullah Yusuf yang diceritakan di ayat di surat ini, surat Yusuf. Yang mana juga sesuai dengan yang sedang menimpa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan berbagai ancaman dari Quraisy, perkataan yang tidak layak, eh, baik ada juga gangguan secara fisik, ya, kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun kepada para sahabatnya. Bahkan ada sebagian sahabat yang terbunuh karena disiksa oleh kafir Quraisy. Seolah-olah ayat ini memberi kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW bahwa cobaan-cobaan yang menimpa Yusuf ketika ditempuh dengan kesabaran akhirnya akan menyebabkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala yang pasti menolong nabinya, pasti menolong rasulnya, yang nantinya di akhir cerita Nabi Yusuf alaihissalam mentakwilkan mimpinya itu, ya, yang disebutkan bahwasanya sewaktu dia bermimpi dan menyampaikan mimpinya kepada ayahnya, sampai mimpi itu ter eh, terbukti, ya, terrealisasi, sebutkan memakan waktu 40 tahun. 40 tahun, ya. Yang pada akhir kisah Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan memberi kekuasaan di Mesir, kemudian juga mendapatkan kemuliaan berupa kehormatan dan tunduknya daripada saudara-saudaranya yang awalnya hasad kepada beliau. Dan begitu dengan kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menghadapi kafir Quraisy yang ada di Mekah, yang untuk kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah seperti hijrahnya Yusuf dari negerinya ke negeri Mesir, bahkan hijrahnya itu dijual sebagai budak, ya, yang akhirnya nanti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali ke Mekah mendapatkan kemenangan dengan Fathu Mekah, terbukanya Mekah. Begitu juga tersebarnya agama yang Allah Subhanahu wa taala ridha, ini agama Islam. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu kita mengambil ayat 1 sampai ayat 22, ya, yang mengisahkan dari awal Nabi Yusuf bermimpi melihat ini ra'aitu ahada asyara kaukaba. Beliau bermimpi melihat 11, ya, bintang, matahari dan juga bulan bersujud kepadanya, sujud penghormatan, ya, nanti. Yang diartikan nanti di akhir cerita 11 ini 10 saudaranya yang satu bapak lain ibu
kemudian satu saudaranya, satu bapak satu ibu yaitu Bunyamin, kemudian ayahnya dan ibunya. Yang dikisahkan di awal bahwasanya Yusuf dihasati ya dia oleh saudara-saudaranya yang mengira bahwasanya ayahnya itu lebih mengedepankan Yusuf, menyayangi Yusuf melebihi daripada mereka yang kemudian mereka membuat makar dengan membuang Yusuf, menjauhkan Yusuf dari orang tuanya dan menjatuhkan Yusuf ke sumur yang kemudian di sumur itu Yusuf diangkat oleh orang yang mencari air, ya musafir. Kemudian singkat cerita Yusuf dibawa ke Mesir untuk dijual sebagai seorang budak dan dibeli oleh pembesar Mesir yang pembesar Mesir ini adalah orang baik. Sampai dia menasihati atau menyuruh istrinya untuk memuliakannya, memberikannya dia kedudukan atau mengangkatnya sebagai anak. Dan mulai ceritanya Yusuf sekarang berada di Mesir dari kecilnya sampai mulai dia dewasa. Apa yang terjadi setelah dia dewasa? Walamma balagha asyuddahu ataina hukma wa ilma. Setelah mulai dewasa Allah memberikan dia ilmu dan hikmah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk apa yang terjadi ketika Yusuf berada di Mesir yang dimulai dari ayat 23. Sebelum kita masuk, kita tilawah dulu ayat-ayat yang akan kita ambil insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا. Kita ulangi sini ya. Qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين
فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat-ayat ini berkenaan dengan ujian. Setelah ujian yang ditimpa oleh Yusuf. Ujian dihasati ya, oleh saudaranya sendiri. Untuk kemudian ujian dibuang ke sumur. Ujian dijadikan budak ya, dijual. Kemudian setelah dia berada di tempat yang baik, yaitu tempat pembesarnya Mesir, ternyata ada ujian lain yang lebih berat, yaitu ujian wanita. Dan wanita ini bukan wanita yang sembarangan ya. Dia adalah istrinya Al-Aziz. Orang yang telah berbuat baik kepadanya. Yang telah membelinya dan mengatakan pada istrinya untuk memberikan tempat yang baik kepada Yusuf. Dan untuk memuliakannya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ketampanan kepada Yusuf. Ya, yang dengannya eh, membuat istri Al-Aziz ini terpesona dan mulai menggoda Yusuf. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsih. Dan wanita yang disebutkan Zulaikha namanya, istri Al-Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadanya. Wa ghallaqatil abwab. Dan dia menutup pintu-pintu, semua pintu tutup kemudian. Kemudian mengatakan waqalat haytalam. Marilah ke sini. Maka Yusuf berkata, qala ma'adallah. Aku berlindung kepada Allah. Innahu rabbi ahsana mathwai.
Sungguh Tuanku ya, telah memperlakukanku dengan baik. Innahu la yuflihul zalim. Sesungguhnya orang zalim itu tidak akan beruntung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang istri Al-Aziz yang Yusuf tinggal di rumahnya di Mesir. Yang mana suaminya telah berbuat baik kepada Yusuf, memperlakukannya dengan baik, menghormatinya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala mengujinya dengan istrinya Al-Aziz ini. Dia menggodanya, memanggilnya agar mendekat kepadanya. Dia mempunyai rasa cinta yang mendalam kepada Yusuf berkenaan dengan ketampanan wajah, keelokan, akhlak yang dimiliki oleh Yusuf. Kemudian wanita ini berdandan, bersolek, menutup semua pintu dan memanggil Yusuf untuk mendekat kepadanya. Hai Talak, marilah ke sini. Maka Yusuf menolak dan mengatakan, Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Kemudian dia mengatakan bahwasanya innahu rabbi, tuanku, ya, suamimu itu ahsana mathwai, telah memperlakukanku dengan baik. Maka tidak mungkin perlakuan baik ini aku balas dengan kejelekan, apalagi berbuat keji, melakukan hal yang tidak senonoh kepada keluarganya. Membalas kebaikan dengan kejelekan ini tidak mungkin aku lakukan. Ya. Nah, di sini disebutkan innahu rabbi, ya, Rabbku. Maksudnya Rabb itulah Tuanku yang telah membeliku dulu waktu dijual, kemudian perlakuan dari kecil sampai besar, diperlakukan dengan baik. Mana mungkin aku bisa mengkhianati Tuhanku? Kemudian ia berdalih innahu la yuflihu zalim. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula arra'a burhana rabbi. Sungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf. Disebutkan juga Yusuf juga bermaksud melakukan itu dengan wanita itu laula arra'a burhana rabbi. Seandainya andai kata dia tidak melihat tanda dari Rabbnya. Kadzalika linasrif anhu su' wal fahsya. Demikianlah agar kami memalingkan Yusuf dari kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba kami yang terpilih. Pendapat ulama berbeda-beda tentang hal ini. Ya. Ada yang menyebutkan, diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, bahwasanya yang dimaksud keinginan Yusuf terhadap wanita itu, ya, itu apa yang terbesit di dalam hatinya. Makanya di dalam sebuah hadis, ya, Rasulullah berkata yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dan ini tidak mengapa. Idza hamma abdi bihasanatin faktubuha lahu hasanah. Apabila hambaku berniat untuk berbuat baik, maka tulis satu kebaikan baginya. Fa in amilaha faktubuha lahu bi asyri amsalihha. Kalau dia melakukan kebaikan, berniat baik kemudian melakukannya, maka tulis 10 kebaikan. Wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha faktubuha hasanah. Bila ia berniat melakukan jahat tapi tidak melakukannya, maka tulislah satu kebaikan baginya. Fa innama tarkuha min jara'i. Ya, sesungguhnya ia meninggalkan perbuatan jahat itu karena aku, karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in amilaha faktubuha bimithliha. Apabila ia melakukan kejahatan, maka tulislah baginya satu kejahatan. Itu menurut sebagian riwayat. Ada yang mengatakan uh, Yusuf ya mau memukulnya, atau ada yang mengatakan Yusuf mengharapkan dia di kemudian hari sebagai istri. Ya, wallahu a'lam. Yang jelas bahwasanya Yusuf Allah Subhanahu wa taala lindungi dari perbuatan keji dan tidak senonoh ini.
Di sini disebutkan laula ar-ra'a burhana rabbi. Kalau seandainya dia tidak melihat tanda daripada Tuhan. Ada yang mengatakan eh, tentang tanda ini, ya, seperti yang disampaikan juga oleh Ibnu Jarir, bahwasanya Yusuf itu melihat tanda dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana tanda ini mencegahnya untuk berbuat apa yang diinginkannya, ya, di dalam hatinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menjaga Yusuf dari hal itu. Ada yang mengatakan dalam bentuk Yakub, ada yang mengatakan dalam bentuk malaikat, ada yang mengatakan dalam tulisan yang melarang keinginannya. Ya, yang intinya adalah tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam apa tanda tanda itu. Ya, mutlak ya. Dan ini kadzalika linasrifa anhu su wal fahsya. Dan ini agar Allah Subhanahu wa taala memalingkan darinya kemungkaran dan kekejian. Innahu min ibadina al-mukhlasin. Dan Yusuf termasuk hamba-hamba yang kami pilih. Kemudian Yusuf, Allah Subhanahu wa taala setelah memalingkannya dari hal ini, mencoba lari. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfaya sayyidaha ladal bab. Dan kemudian keduanya berlomba-lomba untuk menuju pintu. Dan wanita itu menarik gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su illa ayusyan aw adzabun alim. Ternyata eh, apa namanya? Ketika keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf, ya. Dan cerita gamis ini sebutkan pada pertemuan yang lalu, gamis Yusuf itu terjadi di tiga tempat di surat ini. Yang pertama, gamis yang dilumuri oleh darah, ya, oleh eh, saudaranya Yusuf untuk membohongi ayahnya bahwasanya Yusuf dimakan serigala. Dan gamis yang kedua adalah gamis yang sobek, ya, gamis Yusuf yang sobek, yang nanti sobeknya dari belakang itu yang menyelamatkan Yusuf dari tuduhan tuduhan keji, istilah di sini. Dan gamis yang ketiga, gamis yang diberikan ketika Yusuf diangkat menjadi bendahara Mesir kepada saudaranya untuk diberikan kepada bapaknya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan mata bapaknya yang buta. Karena sedihnya dia terhadap kehilangan anaknya Yusuf Bunyamin dan juga anak yang terbesar. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu. Dan wanita itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Ternyata kedua-duanya mendapati suami wanita itu ladalbah, ada di muka pintu. Qalat. Kemudian wanita ini berkata, Ma jaza'u man arada bi ahlika su. Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusana aw adzabun alim. Wanita ini berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud serong, ya, berbuat tidak baik terhadap istrimu, selain ia harus dipenjarakan atau dihukum dengan hukuman yang pedih. Maka Yusuf membela diri. Qala hiya rawadatni an nafsi. Yusuf berkata, dia yang menggodaku untuk menundukkan diri kepadanya. Wa syahida syahidun min ahliha. Kemudian bersaksi seorang saksi dari keluarga wanita itu, ya, yang memberi kesaksian. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhib. Kalau baju gamisnya itu sobek di muka, maka wanita itu benar dan Yusuf termasuk orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin, ya, fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Kalau gamisnya itu koyak di belakang, sobek di belakang, maka wanita itulah yang dusta dan Yusuf termasuk orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur, qudda min duburin, qala innahu min kaidikun. Ketika suami Al-Aziz ini, suami Al-Aziz ini melihat baju gamis Yusuf itu koyaknya di belakang, dia berkata kepada istrinya,
Innahu min kaidikun. Sesungguhnya kejadian ini adalah termasuk di antara tipu dayamu. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian itu adalah sangat besar, azim. Yusuf, a'rid an hada. Yusuf, berpalinglah dari ini. Ya. Jangan ceritakan ini kepada orang lain. Wastaghfiri li dzambik. Dan engkau istriku, bertobatlah, minta ampun atas dosamu ini. Innaki kunti minal khatiin. Sesungguhnya kamu termasuk orang yang berbuat salah. Jadi sudah jelas di sini bahwasanya suaminya mengetahui bahwa istrinya salah, bukan Yusuf. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang keadaan mereka berdua ketika mereka berlomba menuju keluar pintu ketika Yusuf ber eh, tidak berkenan untuk mengkhianati tuannya dengan melakukan hal senonoh kepada istrinya yang pada saat itu Yusuf ya eh, bisa memungkinkan untuk melakukan itu yang mana dia pertama dia pemuda. Kemudian yang mengajak adalah majikannya, istri Al-Aziz. Ya, bukan dari dianya. Kemudian istrinya, istri Al-Aziz ini juga cantik, punya kedudukan. Ya, dia tutup itu pintu semuanya. Kemungkinan itu ada. Kemudian Yusuf juga tidak berada di daerahnya sendiri, dia sedang merantau. Ya, tidak ada eh, apa namanya saudara-saudaranya yang di situ yang bisa mengetahui yang kemungkinan kalau terjadi dia bisa lari dan aibnya bisa tertutupi. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemungkinan ini menjaga Yusuf. Dan itu yang menjadikannya nanti dalam hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam salah satu daripada orang yang dinaungi di hari kiamat yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Yusuf lari. Sedang wanita itu eh, minta agar dia kembali ke rumah itu dan wanita itu memegang baju Yusuf dari belakang sehingga bajunya terkoyak lebar. Ada yang mengatakan bahwa bajunya terlepas ya. Dan Yusuf terus berlari dan wanita itu mengejar dari belakang. Akhirnya ketika mereka sampai di depan pintu mereka mendapati tuannya sudah pulang dan berada di depan pintu. Saat itulah wanita ini berusaha membalikan kondisi dan memainkan tipu dayanya dengan berkata kepada suaminya, "Ma jaza'u man arada bi ahlika su'an?" Apa balasan orang yang tidak bermaksud tidak senonoh berbuat serong dengan istrimu? Ya. Illa ayusjan, kecuali dia dipenjara atau ditahan, atau adzabun alim atau disiksa dengan siksaan yang pedih, ya. Baik dengan pukulan atau dengan hal-hal yang menyakitkan. Disinilah kemudian Yusuf membela dirinya atas apa yang dituduhkan oleh istri Al-Aziz itu. Dia mengatakan, "Qal, hiya rawadatni an nafsi." Dia berkata dengan jujur, dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Wanita itulah yang mengejar dan menariknya sampai bajunya terkoyak. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya ada saksi dari keluarga wanita ini. Yang mana di dalam saksi ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan orang kecil, anak kecil, ya. Kemudian Allah mampukan untuk berbicara. Ada yang mengatakan orang yang orang yang telah besar. Tapi yang jelas ia dari keluarga Al-Aziz. Wa syahida syahidu min ahliha. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu. In kana qamisuhu qudda min qubul. Jika bajunya eh, sobek di muka, ya, bagian depan ya, maka fasadaqat, wanita ini yang benar. Oh, Yusuf yang menggodanya karena kemungkinan setelah dipanggil dan wanita itu menolak ya. Ya, jadi Yusuf yang memulai, wanita menolak ya, wanita mendorong Yusuf. Ini kemungkinan ya. Ya. Sehingga apa? Mendorong dada Yusuf sehingga bajunya terkoyak, baju bagian depan. Kalau memang demikian kejadiannya. Tetapi wa in kana qamisu qudda min dubur, jika bajunya kayak di bagian belakang, fakadzabat, maka wanita ini yang berdusta. Wa huwa minas shadiqin. Dan Yusuf termasuk orang yang benar. Dan ini seperti apa yang terjadi. Yang mana ketika Yusuf lari, dikejar, dan dipegang baju belakangnya oleh wanita ini, ya untuk me,
menahannya, dan akhirnya baju Yusuf koyak dari belakang. Ketika mendengar persaksian dari keluarga wanita ini, maka Al-Aziz, pembesar Mesir ini, baru bisa memutuskan. Falamma ra'a qamisahu qudda min dubur. Tatkala suami ini melihat baju Yusuf, gamis Yusuf kayaknya ada di belakang, maka dia bisa mengetahui kebenaran terhadap apa yang dikatakan oleh Yusuf dan kedustaan apa yang dikatakan oleh istrinya. Maka dia mengatakan, innahu min kaidikun. Sesungguhnya kejadian ini adalah termasuk tipu daya, tipu daya. Ini kedustaan. Ini adalah pencemaran nama baik dari pemuda yang mulia ini. Dan indah kaidakunna azim. Tipu dayamu itu adalah sangat azim, sangat besar. Ya, bahaya ini. Kamu berbohong terhadap apa yang engkau ucapkan kepada Yusuf, pemuda yang baik. Kemudian Yusuf memerintahkan, Al-Aziz ini, pembesar Mesir ini memerintahkan untuk Yusuf untuk tidak merahasiakannya. Yusuf a'rid an hadza. Ya. Maafkanlah kejadian ini, jangan kau ceritakan kepada siapapun. Ya. Sedangkan kepada istrinya, wastaghfir li dzambik. Mohon ampun atas dosamu ini. Ya. Jangan ulangi lagi. Ya. Ya. Ini bukti bahwasanya suami Al-Aziz ini adalah orang yang baik. Dia memaafkan istrinya, menyuruh istrinya untuk bertobat. Jangan mengulangi dosa yang ia lakukan terhadap Yusuf, ya. Dia langsung mengatakan, innaki kunti minal khatin. Kamu yang salah, Yusuf yang benar. Tapi setelah ini sudah tutup buku, kamu minta maaf, eh, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala atas kekhilafanmu ini. Tapi ternyata cerita ini tersebar juga. Ya. Bukan Yusuf yang menyampaikan, tapi tersebar di kalangan pembesar, eh, istri-istri pembesar Mesir. Wa qala niswatun fil Madinah. Wa qala niswatun fil Madinah imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi. Qad syaghafa hubba. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Dan wanita-wanita di kota itu berkata, istri Allah di sini menggoda pembantunya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sungguh cintanya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesatuan yang nyata. Ya. Ya, para pembesar ini mengetahui bahwasanya berzina dengan bawahan itu adalah sebuah sebuah kehinaan. Ya. Sebuah kehinaan. Itu pada zaman dahulu, ya. Zaman dahulu kehinaan. Sudah dapat orang baik, ya, orang pembesar kemudian berzina dengan bawahannya, ini sebuah kehinaan. Falamma sami'at bimakrihinna, dia mencoba untuk membela dirinya eh, dengan membuat suatu pertemuan yang nantinya mereka akan menyadari kenapa kok aku bisa terjadi seperti ini. Kemudian falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadalahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina wa qalat ikhruj alaihinna. فلما رأيناه أكبرناه وقطعن أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. Jadi tatkala wanita itu, ya, mendengar cercaan mereka, maka diundanglah wanita-wanita itu dan disediakan bagi mereka tempat duduk. Diberikan kepada masing-masing mereka pisau, ya, untuk memotong jamuan yang telah disiapkan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkan dirimu kepada mereka. Maka tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum, ya, kagum kepada keelokan, ketampanan Yusuf, dan mereka melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah. Ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Nah, disinilah kesempatan dia membela dirinya. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunani fihi. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna minas saghirin. Kemudian wanita itu berkata, itulah orang yang kalian cela aku karena tertarik padanya. Dan sesungguhnya aku telah menggodanya.
untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tapi dia menolak. Dan sungguhnya jika dia tidak mentaati apa yang aku perintahkan, maka dia akan dipenjara dan dia akan termasuk orang-orang yang hina. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah memberitahukan kepada kita berita tentang Yusuf dan istri Al-Aziz yang mulai tersebar di kota Mesir. Mulai gunjingan sana sini. Ya, wa qala niswatun fil Madinah. Wanita-wanita yang ada di kota itu mengatakan seperti istri para pejabat, para pembesar. Mereka mengingkari perbuatan ini. Bahkan mencela istri Al-Aziz atas perbuatannya terhadap Yusuf. Bagaimana mungkin ini istri pembesar? Kok bisa takluk kepada pembantu? Ya, tak mungkin. Ini adalah perbuatan yang penuh dengan kehinahan. Imratul Azizi turawidu fataha an nafsi. Istri Al-Aziz menggoda bujangnya, menggoda pembantunya untuk menundukkan dirinya kepadanya. Dia berusaha merayu, mengajaknya untuk mendekati dirinya. Dan ini dikarenakan qad syaghafa hubba, cinta yang sangat mendalam, cinta yang menembus kulit hatinya. Ya. Karena tidak mungkin orang yang punya akal sehat itu melakukan itu. Ya. Inna lanaraha fi dhalalin mubin. Kami memandangnya bahwasanya dia dalam kesesatan yang nyata. Dengan perbuatannya itu jatuh cinta kepada pembantunya, perbuatan yang hina. Falamma sami'at bimakrihinna, ya. Ketika eh, dia mendengar gunjingan-gunjingan ini, ya, mereka apa istri Al-Aziz ini ingin membuat atau menghilangkan persangkaan mereka tentang mengapa aku mencintainya, apa sebabnya. Maka dia membuat supaya mereka bisa menyaksikan Yusuf dengan kepala mereka sendiri, dengan mata mereka sendiri. Kemudian dia membuat sebuah eh, tempat duduk-duduk dengan mereka, pertemuan dengan mereka. Arsalat ilaihinna, ya, mengutus kepada mereka, mengundang mereka ke rumahnya, menjamu mereka. Wa'adat lahunna muttaka, sediakan mereka tempat duduk, ya, dilengkapi dengan semua yang ada, baik karpet, permadani, bantal, makanan, bahkan disediakan juga makanan yang harus dipotong dengan pisau. Ya. Makanya di sini dia memberikan pisau kepada mereka untuk memotong makanan yang bisa dipotong itu, ya, buah yang harus dipotong ataupun semacam buah jeruk ataupun yang lainnya, ya. Wa atat wa atat kul wahid minhunna sikina, ya. Wa atat kulla wahidatin minhunna sikina, diberikan kepada wanita-wanita ini masing-masing mereka sebuah pisau, dan ini adalah eh, balasan yang akan diberikan kepada mereka, ya. Supaya apa? Ketika mereka melihat Yusuf, mereka akan terkena pisau yang mereka jadikan alat pemotong untuk buah yang mereka pegang. Kemudian setelah pisau ada di mereka dan mereka juga sedang memotong-motong buah itu, Sri Al-Aziz ini mengatakan kepada Yusuf, "Ukhruj alaihin." Keluarlah, nampakkan dirimu kepada mereka, wahai Yusuf. Ya. Yang pada awalnya telah disembunyikan di sebuah tempat. Maka ketika mereka melihatnya, falamma ra'ainahu akbarnahu. Mereka kagum, ya, mengagumi dengan ketampanan Yusuf. Sampai mereka tidak terasa mereka telah memotong jari-jari tangan mereka dengan pisau. Mereka kagum dengan keelokan Yusuf. Mereka mengira bahwa mereka eh, sedang memotong buah-buahan. Tapi ternyata pada hakikatnya mereka memotong tangan-tangan mereka dengan pisau. Maksudnya melukai. Ya, bukan motong-motong gini, tapi melukai tangan-tangan mereka dengan pisau yang mereka gunakan untuk memotong buah tadi. Mereka mengatakan, "Kullu hasya lillah, ma hadza basyara, in hadza illa malakun karim." Maha sempurna Allah, ini bukan manusia. Ini malaikat yang mulia ini. Ya, ya. Sehingga apa? Mereka berkata kepada istri Aziz, "Kami sekarang setelah melihat Yusuf, kami tidak menyalahkan kamu lagi. Kami telah melihat sendiri ketampanan Yusuf. Ya.
ya tidak menyalahkan kamu untuk mencinta kepadanya. Ya, ya. Dan kami pun seperti kalau kalau di kedudukannya seperti engkau akan seperti engkau juga. Nah, dengan ini maka eh, membebaskan atau menjadi seolah-olah apa namanya menjadi pembenaran daripada yang dilakukan oleh istri Al-Aziz dalam mencintai Yusuf yang sangat ganteng ini. Yang disebutkan bahwasanya Yusuf itu gantengnya itu separuh dari kegantengan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Ya, apabila ada orang yang ganteng, ya, itulah Yusuf separohnya itu gantengnya sama Yusuf. Jadi separohnya dibagikan kepada laki-laki yang ada di penduduk bumi ini. Subhanallah. Luar biasa. Ma hadza bashar in hadza illa malakul karim. Ini bukan manusia. Ini malaikat yang mulia. Mulailah Zulaikha berkata, qalat fadzalikunna alladzi lumtunani fih. Itulah yang menyebabkan kalian bercerca diriku. Itu loh, kalian sudah lihat sendiri. Dan Yusuf memang layak dicintai karena tampan, sempurna wajahnya, akhlaknya. Ya. Tapi apa? Ternyata dia merupakan orang yang menjaga diri. Walaqad rawattuhu an nafsihi fasta'sam. Aku telah menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku, tapi dia menolak. Ya, menolak ajakan daripada istri Al-Aziz ini. Disebutkan juga eh, selain daripada disebutkan ketampanan Yusuf kepada orang-orang yang eh, menggunjing istri Al-Aziz ini, disebutkan juga kepada mereka tentang sifat-sifat yang belum mereka ketahui. Bukan saja secara zahir tampan, tapi hatinya juga, akhlaknya juga bagus. Sehingga apa? Seolah-olah pembenaran ini menjadikan dirinya seolah-olah eh, tidak salah di dalam mencintai mencintai Yusuf. Yang kemudian setelah mereka memaklumi ya kecintaan istri Al-Aziz ini, barulah mereka juga eh, menyukai Yusuf yang menjadikan istri Al-Aziz semakin berani dengan mengancam Yusuf. Ya. Yang awalnya yang mengetahui ketampanan Yusuf kan cuma istri Al-Aziz saja. Yang kemudian diketahui oleh wanita-wanita yang lain yang membuat Yusuf semakin semakin berbahaya ke kedudukannya. Ya. Kalaulah tidak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan istri Aziz mungkin semakin berani. Wala in yaf wala in lam yaf'al. Kalau dia tidak mentaati ma'amuruhu, apa yang aku perintahkan kepadanya, la yusjananna. Aku pasti akan mempenjarakannya. Wala yakuna minas saghirin. Dan dia akan termasuk golongan orang yang hina. Maka dengan eh, godaan yang semakin banyak ini dari Isil Aziz, kemudian juga diketahui ketampanan oleh wanita-wanita yang lain, maka Yusuf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih. Wahai Rabbku, penjara itu lebih aku senangi daripada ajakan mereka terhadapku, daripada perbuatan mesum ini, daripada zina ini. Ya. Bahkan Yusuf berdoa, wa illa tasrif anni kaidahun asbu ilaihinna. Jika engkau tidak menjauhkan aku dari tipu daya mereka, Yusuf berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Jika seandainya tidak ada pertolongan Allah kepadaku, Allah menyerahkan urusan itu kepadaku, pasti aku tidak mampu untuk mengendalikan diriku ini terhadap godaan mereka. Ya. Yusuf berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada godaan mereka. La haula wala quwata illa billah. Asbu ilaina wa akum minal jahilin. Tentu aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka dan aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Allah
mengabulkan doa Yusuf. Fastajaba lahu. Maka Rabbnya mengabulkan doa Yusuf Yusuf ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjaga Yusuf, menjaga hambanya yang mulia dengan mengabulkan doa Yusuf sehingga dia dimasukkan ke ke penjara supaya selamat daripada apa yang eh, terjadi di eh, tempat yang baik ya, sebuah kerajaan tetapi serumah yang bagus tapi di sana ada eh, paksaan dan godaan dari wanita yang cantik, yang kaya, yang sempurna, yang menggodanya ya, dan kemungkinan itu mungkin bisa terjadi pada Yusuf, maka dia berlindung pada Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik saya dimasukkan di penjara. Dan ini seperti saya sebutkan tadi, seperti yang disebutkan hadis oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh Bukhari Muslim tentang 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di mana di sana di hari kiamat itu la dhilla illa dhillu, tidak ada naungan kecuali dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, yang mana disebutkan eh, di antaranya adalah warajulun da'atsu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ya, seorang pemuda yang dirayu oleh seorang wanita yang berkedudukan tinggi dan berparas yang cantik tapi ia mengatakan ini akhafullah. Thumma badalahum min ba'di ma ra'au thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjununnahu hatta hin. Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus membicarakannya sampai suatu waktu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita tentang pendapat mereka tentang perkara Yusuf ini. Mereka bermusyawarah bahwasanya sebaiknya adalah Yusuf itu dipenjara saja untuk sementara waktu. Ya. Setelah mereka tahu bahwasanya Yusuf itu terlepas dari tuduhan keji yang disampaikan oleh wanita ini. Ya. Dan bukti-bukti menunjukkan bahwasanya Yusuf yang benar, Yusuf adalah orang yang bersih, yang suci, dan yang salah adalah istri Al-Aziz. Ini yang telah buta matanya dikarenakan mengikuti hawa nafsunya. Oleh karenanya nanti ketika Yusuf dipenjara ya dengan tuduhan melakukan hal yang tidak senonoh, maka nanti ketika Yusuf hendak dikeluarkan oleh raja yang memintanya untuk mentafsirkan mimpinya, maka Yusuf pun eh, tidak langsung keluar, tetapi meminta kejelasan kepada mereka yang telah menuduhnya untuk membebaskan dirinya dari pengkhianatan yang ditujukan kepadanya. Sehingga apa? Ketika nanti Yusuf keluar dari penjara, keluar dalam keadaan bersih dari dari tuduhan-tuduhan yang disampaikan kepada dirinya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seperti Yusuf yang eh, terlindung dari perbuatan yang keji sehingga kita bisa mendapatkan naungan di hari kiamat yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.